Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kami yang berjudul Validasi Metode Penentuan Asam salisilat dalam Sediaan Kosmetik secara Titrimetrik. Berikut nama-namanya, yaitu ada Vicky Alvina Fitri, Maesaro, Rizka Ida Nurlaila, Dea Aprilia, Reliana Zelda Salsabila, Rizky Suryo Baskoro. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat yang digunakan yaitu buret, Erlenmeyer, gelas beker, pipet ukur, kaca arloji, neraca analitik, dan juga yang terakhir statif dan klem. Untuk bahannya yaitu sampel kosmetik, etanol 95%, NaOH 0,1N, kalium biftalat, indikator merah fenol, dan aquades. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan larutan standar NaOH 0,1N. Untuk pembuatannya yaitu dengan melarutkan 4,001 gram NaOH ke dalam air bebas CO2, kemudian akan diperoleh larutan baku NaOH sebanyak 1000 ml. Yang kedua yaitu standarisasi larutan NaOH 0,1N dengan cara menimbang 400 mg kalium biftalat, kemudian dihaluskan jika diperlukan dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 75 ml air bebas CO2, ditutup dengan Erlenmeyer dan digojok sampai larut. Kemudian dilakukan titrasi dengan NaOH menggunakan 3-5 tetes larutan indikator merah fenol sehingga akan berubah warna menjadi merah muda pucat. Yang selanjutnya yaitu penentuan validasi metode. Dan yang pertama yaitu limit of detection dan limit of quantification atau LOD dan LOQ. Ditentukan dengan cara digunakan larutan standar asam salisilat pada konsentrasi rendah yaitu 1 mg per 50 ml. Kemudian larutan tersebut ditambahkan dengan indikator merah fenol lalu dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N. Diulangi sebanyak 7 kali pengulangan. Selanjutnya yaitu ada penentuan linearitas, ditentukan dengan cara larutan standar asam salisilat pada 5 konsentrasi yang berbeda yaitu 2,5 mg per 50 ml, 5 mg per 50 ml, 7,5 mg per 50 ml, 10 mg per 50 ml, dan 12,5 mg per 50 ml. Kemudian ditambahkan dengan indikator merah fenol dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N pada masing-masing larutan. Yang terakhir yaitu untuk penentuan akurasi, ditentukan dengan cara dilakukan uji recovery dengan jumlah sampel awal 250 mg. Uji ini dilakukan dengan spike asam salisilat 10 mg. Kemudian, sampel dilarutkan dalam 15 ml etanol 95% yang telah dinetralkan terhadap merah fenol. Kemudian ditambahkan 20 ml aquades dan dilakukan titrasi dengan NaOH 0,1N menggunakan indikator merah fenol. Dilakukan 3 kali pengulangan. Yang selanjutnya adalah hasil pengamatan. Yang pertama, standarisasi larutan NaOH 0,1N. Massa Hc8H4O4 yang pertama adalah 0,4 gram dengan volume NaOH 19,54 ml. Massa Hc8H4O4 yang kedua adalah 0,4 gram dengan volume NaOH 19,73 ml. Massa Hc8H4O4 yang ketiga adalah 0,4001 gram dengan volume NaOH 19,64 ml. Perubahan warna yang terjadi pada standarisasi larutan NaOH 0,1N adalah kuning pucat menjadi merah muda pucat. Yang kedua adalah penentuan linearitas. Untuk konsentrasi standar 50 ppm, volume NaOH-nya adalah 0,39 ml. Untuk konsentrasi 100 ppm, volume NaOH 0,45 ml. Konsentrasi 150 ppm, volume NaOH-nya 0,63 ml. Untuk konsentrasi 200 ppm, volume NaOH-nya 1,11 ml. Dan untuk konsentrasi standar 250 ppm, volume NaOH-nya 1,13 ml. Yang ketiga adalah penentuan LOD dan LOQ.
Massa sampel yang pertama adalah 0,0018 gram, massa sampel yang kedua 0,0011 gram, massa sampel yang ketiga 0,0015 gram, massa sampel yang keempat 0,0011 gram. Untuk volume NaOH dan volume blanko pada keempat sampel adalah 0,19 ml dan 0,1 ml. Yang keempat adalah penentuan presisi. Massa sampel yang pertama adalah 0,0255 gram dengan volume NaOH 0,31 ml. Massa sampel yang kedua 0,0254 gram dengan volume NaOH 0,29 ml. Massa sampel yang ketiga adalah 0,0258 gram dengan volume NaOH 0,27 ml. Massa sampel yang keempat adalah 0,0258 gram dengan volume NaOH 0,29 ml. Dan massa sampel yang kelima adalah 0,0251 gram dengan volume NaOH 0,25 ml. Volume blanko pada kelima sampel tersebut adalah 0,19 ml. Yang kelima adalah penentuan akurasi. Massa sampel yang pertama adalah 0,0258 gram dengan volume NaOH 0,91 ml. Massa sampel yang kedua adalah 0,0252 gram dengan volume NaOH 1,19 ml. Dan untuk massa sampel yang ketiga adalah 0,0254 gram dengan volume NaOH 0,99 ml. Untuk massa standar dan volume blanko pada ketiga sampel tersebut adalah 0,01 gram dan 0,19 ml. Yang selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama, standarisasi larutan NaOH 0,1 N. Reaksi yang terjadi pada standarisasi larutan NaOH adalah KHC5H4O4 plus NaOH menjadi KNaC5H4O4 plus H2O. Grek NaOH setara dengan grek HC8H4O4. Rumus untuk menentukan normalitas NaOH adalah NaOH sama dengan massa KHP dalam satuan gram dibagi BE KHP dalam satuan gram per grek dikali volume NaOH dalam satuan liter. Sehingga NaOH sama dengan 0,4 gram dibagi 204,221 gram per grek dikali 0,0196 liter. Sehingga didapatkan normalitas NaOH sebesar 0,0999 N. Yang kedua adalah penentuan linearitas. Pada penentuan linearitas ini, dibuat kurva hubungan antara konsentrasi standar dalam satuan ppm dengan volume NaOH dalam satuan mililiter, sehingga didapatkan hasil persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0043X plus 0,1 dengan R kuadrat sama dengan 0,9021. Lalu 0,0043 ini adalah sebagai slope dan 0,1 sebagai intercept. Dengan koefisien determinasi didapatkan 0,9021 dan koefisien korelasi didapatkan 0,9498. Selanjutnya ada penentuan LOD LOQ. Di sini yang dihitung itu ada volume sebenarnya dalam satuan mili, ada grek dalam satuan miligrek, kemudian ada mol dalam satuan milimol, dan massa asam salisilat dalam satuan gram, dan kadar persen berat per berat, kadar dalam satuan persen berat per berat. Didapatkan LOD sebesar 66,28% berat per berat dan LOQ sebesar 72,91% berat per berat.
Kemudian ada lampiran LOD dan LOQ. Di sini ada penentuan volume sebenarnya, itu rumusnya volume NaOH dikurangi volume belangko didapatkan 0,09 mili. Kemudian ada penentuan Greg dalam satuan miligreg dengan rumus volume sebenarnya kali normalitas NaOH didapatkan 0,0090 miligreg. Kemudian ada penentuan mol dengan satuan milimol didapat dengan rumus Greg dikali valensi NaOH sehingga didapat hasil 0,0090 milimol. Kemudian ada penentuan massa asam salisilat didapatkan dari persamaan mol dikali MR asam salisilat sehingga didapatkan hasil 1,2422 mg. Kemudian ada penentuan kadar dalam persen berat per berat didapatkan dari rumus massa asam salisilat dalam satuan miligram, kemudian dibagi massa awal dalam satuan miligram juga dikali 100% sehingga didapatkan hasil 69,01%. Kemudian ada penentuan standar deviasi dengan rumus konsentrasi dikurangi konsentrasi rata dipangkatkan 2 dibagi N-1 didapatkan 22,0946. Kemudian ada penentuan LOD dengan rumus 3 dikali standar deviasi didapatkan hasil 66,28% berat per berat. Kemudian ada penentuan LOQ dengan rumus 3,3 kali standar deviasi didapatkan hasil 72,91% berat per berat. Selanjutnya ada penentuan presisi. Di sini juga sama, perhitungannya di volume sebenarnya, di Greg, di mol, di massa asam salisilat, dan di kadar. Nah, untuk perhitungannya itu didapatkan persen RSD sebesar 24,54%. Kemudian karena persen RSD ini melebihi 2%, kita dihitung juga CV Horwitz-nya didapatkan 1,3036 guna untuk membandingkan. Selanjutnya ada lampiran presisi. Di sini penentuan volume sebenarnya didapatkan 0,12 mili, penentuan Greg didapatkan 0,0120 miligreg, kemudian penentuan mol didapatkan 0,0120 milimol, penentuan massa asam salisilat didapatkan 0,0017 gram, dan penentuan kadar didapatkan 6,49%. Penentuan standar deviasi didapatkan 1,2196, penentuan persen RSD didapatkan 24,54%. Kemudian penentuan persen RSD ini didapatkan dari rumus standar deviasi dibagi C rata dikali 100%. Kemudian yang terakhir ada penentuan nilai CV Horwitz didapat dari rumus 2 pangkat 1 dikurangi 0,5 kali log C didapatkan 1,3036%. Selanjutnya ada penentuan akurasi. Di sini yang dihitung ada volume sebenarnya, ada Greg dan mol serta massa asam salisilat, yang sehingga didapatkan persen recovery sebesar 103,21%. Berikut lampiran akurasi. Didapatkan penentuan volume sebenarnya 0,72 mili. Kemudian penentuan Gregnya 0,0719 miligreg, penentuan molnya 0,0719 milimol, penentuan massa asam salisilat sebesar sebesar 9,9347, dan penentuan persen recovery menggunakan rumus massa spike dikurangi massa sampel dibagi massa target dikali 100% sehingga didapatkan hasil 103,21%. Oke, untuk catatan di sini saya hanya menghitung contoh aja satu karena misalkan ada 7, saya hanya menyontohkan satu kali perhitungan saja. Yang lainnya runtun ke bawah sama. Kemudian ada penentuan estimasi ketidakpastian. Di sini ada ketidakpastian buret. Untuk kalibrasinya didapat 0,2041 mili, untuk muainya 0,0166 mili. Kemudian gelas ukur 50 mili itu kalibrasi 0,2041 mili dan muainya 0,0166 mili. Neraca analitik itu untuk kalibrasinya 0,0009 mili. Untuk ketidakpastian gabungannya didapatkan 6,05 kali 10 pangkat min 3.
Berikut adalah lampiran estimasi ketidakpastian. Itu faktor kalibrasi didapatkan dari rumus standar deviasi dibagi akar 3 didapatkan 8,66 kali 10 pangkat min 4 mili. Kemudian ketidakpastian gelas ukur itu ditambah faktor muai. Rumusnya 19,6 kali 27 dikurangi 20 derajat Celcius kali 2,1 kali 10 pangkat min 4 didapatkan 0,0166 mili. Kemudian dilanjut dengan ketidakpastian gabungan didapatkan 6,05 kali 10 pangkat min 3. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Asam salisilat dikenal juga dengan asam 2-hidroksibenzoat merupakan senyawa golongan fenol. Kasian dan menggunakan sebagai keratolitikum atau dapat menipiskan selaput kulit atau meratakan kulit dan juga antifungi. Bahan ini juga memiliki antiinflamasi, analgesik, bakteriostatik, fungistatik, dan tabir surya. Dalam peraturan Kepala BPOM RI tahun 2010 tentang daftar bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan asam salisilat yang diizinkan dalam produk kosmetika yaitu tidak lebih dari 2%. Kemudian penentuan kadar salisilat menggunakan metode alkalimetri dengan netralisasi yaitu reaksi antara ion hidrogen dari asam dengan ion hidroksigen dari basa. Titik akhir titrasi ditandai oleh perubahan warna analit dengan batuan indikator. Lalu selanjutnya, pembahasan hasil. Pada praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil standarisasi NaOH 0,1N yaitu 0,0999N, sehingga hasil standarisasi baik karena mendekati larutan standar yang digunakan. Lalu kadar asam salisilat yang didapatkan yaitu sebesar 4,96% berat per berat sehingga tidak memenuhi syarat keberterimaan karena melebihi kadar maksimum yang ditetapkan oleh BPOM RI yaitu 2%. Lalu nilai parameter uji validasi yang meliputi linearitas didapat persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0043X ditambah 0,1 dengan R kuadrat 0,9021. Dapat dikatakan bahwa hasil tidak memenuhi syarat keberterimaan berdasarkan dokumen AOAC karena menurut dokumen AOAC yaitu R kuadrat lebih dari atau sama dengan 0,99. Lalu nilai LOD dan LOQ yang didapat berturut-turut yaitu 66,19% berat per berat dan 72,81% berat per berat. Lalu presisi atau persen RSD yang didapatkan yaitu 24,54% dan CV Horwitz-nya 1,30 sehingga tidak memenuhi syarat keberterimaan karena syarat keberterimaannya yaitu persen RSD kurang dari atau sama dengan CV Horwitz. Lalu akurasi atau persen recovery yang didapatkan yaitu 103,6%, sehingga memenuhi syarat keberterimaan karena memasuki dalam rentang 85 sampai 115%. Dan estimasi ketidakpastian yang didapatkan yaitu kurang lebih 6,05 dikali 10 pangkat negatif 3% berat per berat. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja analisis asam salisilat dengan metode alkalimetri adalah reaksi netralisasi antara ion hidrogen dari asam dengan ion hidrogen dari basa. Kemudian titik akhir titrasi ditandai oleh perubahan warna analit dengan metode bantuan indikator. Kadar asam salisilat didapat sebesar 4,96% berat per berat dengan nilai parameter uji validasi yang meliputi linearitas didapat 0,9021, kemudian LOD sebesar 66,19% berat per berat, kemudian LOQ sebesar 72,81% berat per berat, kemudian presisi 24,54%, akurasi sebesar 103,21%, dan estimasi ketidakpastian kurang lebih 6,05 dikali 10 pangkat min 3% berat per berat.
Pengukuran termasuk dalam kategori tidak diterima. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.